Jubing Kristianto, pria kelahiran 9 April asal Semarang ini merupakan gitaris fingerstyle Indonesia. Jubing dikenal pandai menghadirkan suasana yang ingin disampaikan sebuah lagu melalui gabungan berbagai teknik permainan gitar yang dinamis. Jubing menggunakan gitar klasik sebagai instrumennya. Pada tahun 2007, Jubing meluncurkan album solo gitar pertamanya Becak Fantasi. Menyusul sukses album pertamanya, lahir album-album berikutnya, Hujan Fantasi pada tahun 2008, Delman Fantasi pada tahun 2009 yang tetap didominasi permainan solo gitar akustik. Dan pada tahun 2011, Jubing meluncurkan album berjudul Kaki Langit dengan lagu yang menjadi andalan adalah Rek Ayo Rek dan Kaki Langit. Jubing merupakan sosok romantis karena dia menciptakan lagu khusus yang sengaja diciptakan sebagai persembahan untuk istri tercinta berjudul Song for Reni. Selain menjadi gitaris fingerstyle, Jubing juga menulis buku Gitarpedia, buku pintar gitaris pada tahun 2005, dan membongkar rahasia chord gitar pada tahun 2007. Tak hanya sampai di situ, pada tahun 2008, Jubing menjadi penata musik untuk film layar lebar berjudul Kita Punya Bendera yang disutradarai Steven Purba. Pada tahun 2008, Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, mencatat Jubing Kristianto sebagai gitaris Indonesia pertama yang menyebarluaskan komposisi dan aransemen gitar pribadi secara gratis di internet. Namun sebelumnya, pada tahun 2005, ia menerima penghargaan MURI sebagai penulis ensiklopedia gitar pertama di Indonesia. Eksplorasi Jubing dalam aransemen musik untuk lagu anak-anak dan lagu tradisional Indonesia adalah upaya untuk memperkenalkan kekayaan khazanah musik Indonesia ke penggemar gitar akustik di dunia. Banyak sekali pemain gitar yang hebat, tapi pagi hari ini kita baru saja menyaksikan ada penampilan ini, kalau saya katakan ini dewa gitar Indonesia juga nih. Mas Jubing Kristianto, seorang gitaris freestyle Indonesia. Selamat pagi Mas, selamat datang di Indonesia Morning Show. Selamat datang juga saya. Selamat pagi loh. Selamat pagi, Adrian, ini ada fakta menarik tentang Mas Jubing ini. Jadi tadi pada saat saya baca-baca, saya dengar itu Anda itu dulu mantan wartawan tabloid Nova. Betul ya. 13 tahun, 13 kemudian tahun, selesai baru masuk ini. Kenapa nunggu begitu lama gitu Mas Jubing? Karena waktu itu saya juga betah jadi wartawan juga sih, asik juga gitu. jadi wartawan kan. Cuma pada akhirnya setelah sekian lama saya merasa kok pengen banget untuk sehari-hari itu saya memang saat itu tetap main gitar soalnya gitu kan. Cuma nggak bisa maksimal karena kerja jadi wartawan itu ya. Tapi saya pada satu titik dimana saya pengen main gitar aja deh seterusnya gitu. Jadi akhirnya saya tinggalkan dunia wartawan untuk beralih ke gitar. Kejadian gitu. apa saat itu yang membuat Mas Jubing memutuskan, udahlah gitar aja? Saya rasa sih mungkin karena saat itu sudah terlalu lama juga saya ya di dunia itu. 13 tahun. Dan di media yang sama. Jadi saya merasa kalau jiwa saya juga saat itu juga panggilan dari gitar ini udah makin ini banyak orang yang ayo dong kamu kayaknya lebih ada yang bilang ke saya, wah kamu lebih hebat jadi pemain gitar daripada jadi wartawan. Wartawan yang lebih hebat dari kamu banyak katanya. Kalau gitaris enggak katanya. Tapi Mas Jubing di sini selalu tampilnya bersolo kalau kita perhatikan. Oh iya, sih? iya. Kenapa Umumnya ya. Kebanyakan saya dapat tawaran main itu rata-rata main solo gitar. Ya. Karena memang unik ya. Satu unik. Kedua juga di satu sisi saya juga tetap mempertahankan lebih senang main solo karena ada keinginan untuk memperkenalkan juga kepada masyarakat bahwa gitar ini karena orang kebanyakan tahu hanya untuk alat iringan aja. Iya. Nah itu saya cuma bisanya itu aja, standar aja. Nah saya berharap setelah saya mulai bikin album segala macam itu orang bisa tahu bahwa gitar itu dia bisa main melodi nyanyiannya terus dengan iringannya dengan bassnya sekaligus bisa dimainkan ya misalnya. Sinaran itu ya. Iya. Bagus sekali. Jadi bassnya juga dimainkan bassnya jalan, di situ. iringannya jalan, melodinya jalan. Nah itu yang saya pelajari waktu itu saya belajar gitar klasik dari waktu saya masih SMP. Itu memang
diarahkan untuk kemampuan seperti itu. Kira-kira perlu berapa lama sih Mas untuk bisa menjadi pemain handal seperti Kalau Mas Jubing ini? handal, ya kalau Adrian melihat saya sekarang ini kan karena hasil proses sudah lama ya, Betul. dan sejak saya masih kecil, sudah mungkin puluhan tahun ya. Tapi kalau misalnya untuk bisa main dengan lagu yang sederhana solo gitar, saya rasa kalau kita latihan rajin, mungkin 1 tahun pun udah bisa 1 main tahun udah simple bisa? lagu yang sederhana. Contoh misalnya Contohnya 1 misalnya. tahun. Ini kan posisi di sini aja terus. Iya. Kalau 2 tahun? 2 tahun mungkin. Wow. Asik. Asik. Sekarang kalau yang sudah belasan tahun. Yang paling rumit, Iya, yang paling rumit yang pernah Anda mainkan. Saya sih nggak pernah main yang rumit-rumit soalnya masalahnya. Apa ya, misalnya ada lagu misalnya kayak Oh, bener. Kemarin nggak salah kan tadi saya ngomong di depan Dewa Gitar. enggak, bukan Dewa. Kontekstual. Orang biasa saya. Mas Jubing dulu waktu itu memilih gitar itu apa? Keputusan memilih kan banyak sekali instrumen kalau betul, waktu betul. kecil. Sebetulnya awalnya gara-gara memang yang ada di rumah saat itu hanya gitar instrumennya. Jadi ayah ibu saya memang senang nyanyi, main gitar. Cuma mereka nggak pernah dapat kesempatan untuk belajar dengan serius ya. Nah, saya beruntung mendapatkan kesempatan untuk minta les gitar waktu itu, melihat ada teman saya bisa main gitar, kok oh bagus sekali ya bisa main sendirian lagu-lagu. Nah saya tanya, ini apa nih? Oh ini belajar gitar klasik. Nah saya terus minta dia dileskan gitar klasik ya di Semarang waktu itu di Ya. kota kelahiran saya. Jadilah saya akhirnya les dan mulai belajar dengan serius sejak SMP itu Nah, sejak sampai belajar selesai. sampai semua. selesai ya, sudah belajar, terus Anda juga wartawan. Sampai sekarang masih menulis untuk Untuk majalah Gitar Plus, ada majalah khusus gitar. Oke, untuk majalah Gitar Plus Nah, dan jadi juga sekarang nulis tapi hanya untuk gitar gitu. Nah, ini kan Anda kan menulis, selalu Iya. menulis. Adakah kira-kira fakta-fakta menarik seputar gitar yang orang sebenarnya nggak banyak tahu gitu? Oh iya, ada. Saya sebenarnya selain di Gitar Plus juga ada di majalah Staccato namanya, majalah musik. Itu saya selalu setiap bulan itu ada tulisan tentang gitar. Entah itu tekniknya, Nah, entah itu pasti banyak toh. banyak sekali. Saya sudah sampai berapa tahun ya? Mungkin hampir 4 tahun lebih kali. Apa fakta paling menarik? Yang paling menarik sebetulnya gitar ini alat musik yang relatif sederhana. Karena apa? Karena dia hanya punya 6 nada. Hanya ada 6 dawai ya, tapi dia bisa menghasilkan satu bunyi-bunyian yang sangat variatif. Jadi warna suaranya bisa macam-macam. Jadi saya bisa pakai tadi. Kayak ada yang tertahan gitu ya. Karena ini ditutup sini. Atau saya misalnya saya main di sini ya. Misalnya. Dengan di sini lain lagi. Oh. Lebih bulat di situ Ya, suaranya. Tadi tuh betul, lebih nyaring misalnya. gitu ya, lebih agak cempreng. Lain semua ini suaranya ya. Iya. Terus ada lagi teknik misalnya. Namanya teknik harmonik. Ya, jadi dia disentuh terus dipetik dengan ini di sini nih. Oke. Nah, jadi kemungkinannya banyak sekali. Belum lagi teknik yang misalnya kayak sliding. Ya. Misalnya lagu Rek Ayo Rek ini saya pernah bikin aransemen. Agak-agak jenaka gitu ya. Nah, itu. Mas ini kan juga banyak sekali ya udah membuat album dan saya Betul. juga pernah membaca katanya Mas ini juga ada membuat lagu khusus untuk istri. Oh iya betul dia ya. Ada momen khusus apa sih pada saat itu? Momennya nggak ada momen khusus sih, cuma karena memang saya semenjak saya beralih menjadi gitaris, Iya. terus saya bikin album yang pertama, kan itu istri saya izin istri dulu dong. Iya. Ya. Saya mau meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan, yang udah settle, yang semuanya udah enak gitu ya, ibaratnya udah enak. Jabatan terakhir saya juga udah lumayan. Iya. Tapi terus harus tiba-tiba dari nol lagi, memulai satu karir baru.
asli benar-benar dari nol tuh, nggak punya penghasilan apa-apa sama sekali. Tapi istri saya mendukung dan bilang pokoknya yang penting kamu happy, lakukan gitu. Kamu yakin dan bahagia, lakukan. Nah, buat saya itu sesuatu yang sangat berarti ya, dukungan dari Tapi dia. profesi sebagai seorang gitaris, apakah saat ini bisa dijadikan pegangan hidup gitu Mas? Kalau bilang bisa, bisa. Karena saya sudah mengalami ya, saat ini saya juga murni hidup hanya dari main gitar saja gitu. Nggak ada penghasilan dari sumber lain, nggak ada. Oh. Ya, paling nulis, tapi nulis kan cuma sebulan sekali ya. Iya, Tapi iya. kalau main gitar kan saya udah lumayan sering. Tapi masalahnya memang cukup kompetitif ya, dunia musik kan cukup Iya. kompetitif ya. Jadi kalau dibilang bisa, pasti bisa. Cuma memang kita harus berusaha keras untuk menjadi sesuatu yang beda gitu. Nah, itu mungkin salah satu alasan juga kenapa saya tetap satu tadi, karena saya memang senang supaya orang tahu gitar seperti ini, dan juga karena unik, nggak ada orang lain yang saat ini ya untuk memang fokus hanya sebagai solois gitar seperti ini. Freestyle Jadi itu itu unik kan jadi. Cara memasarkannya selain sebagai seorang penulis, Mas Jubing mengambil langkah apa lagi? Kalau yang pertama kali biasanya saya launching, bikin konser, launching album. Oke. Ya, launching album itu juga biasanya ngundang wartawan biasa kan, gitu kan. Nah, itu kan tahap pertama. Ya. Terus kirim CD ke radio, itu juga. Lalu juga bikin itu website, saya bikin website juga, jubing.net, itu saya ada di situ. Dan ada album baru katanya? Belum album baru, yang terakhir yang Kaki Langit judulnya itu tahun 2011. Oke. Sekarang lagi proses baru separuh jalan nih untuk yang kelima. Dirilis kapan? Mudah-mudahan sih tahun ini ya, tahun 2014 ini nanti bisa selesai. Harapan saya begitu. Dan saya juga penasaran tadi lagu untuk istrinya itu bisa Song for dimainkan? Reni. Oh ya, Song for Reni. Romantis nggak? Oke. Ya, Nah, kira-kira itu. ini kan instrumental Iya, gitu instrumental, ya. betul. Indah sekali. Tapi Itu kalau misalnya memang pun instrumental. ada liriknya, Mm-mm. itu mengatakan apa? Mengatakan yang paling basic sebenarnya, aku mencintaimu Oh, dengan sepenuh hatiku gitu kan. Ya. Dengan dawai-dawai gitar. Dengan dawai gitar, nah, hanya kemampuanku hanya bisa main dawai gitar, ya aku lewat dawai gitar inilah. Perjalanan Mas Jubing ini sangat unik, dari berangkat tadi sebagai seorang wartawan, kemudian menjadi seorang gitaris yang Iya. sangat handal. Tapi ada lagi nggak sih mungkin impian Mas Jubing yang sampai sekarang ini belum Impian. tercapai? Kalau saya sih udah nggak ada mimpi apa lagi, karena kalau sebagai musisi nih ya, sebagai musisi saya rasa apa yang saya bayangkan sudah tercapai semua gitu. Saya misalnya main di gedung konser yang paling bagus di Sydney Opera House sudah pernah main, ya kan, bikin album sudah, manggung di segala macam panggung apapun lah, yang aneh-aneh pun saya udah pernah ngerasain gitu ya. Dari yang paling megah, yang paling wah sampai yang paling belusuan juga pernah gitu. Dan ngerasain semuanya gitu. Terus ngadapin macam-macam orang, ketemu macam-macam segala macam. Saya rasa sih yang paling penting buat saya sekarang adalah tetap berkarya aja gitu. Tetap Tujuan saya itu berkarya. aja. Dan juga kan Anda pernah berkolaborasi dengan beberapa tokoh Indonesia yang hebat-hebat juga begitu, iya, iya. seperti W.S. Rendra dan juga Jaya Suprana. Iya, betul. Kira-kira ada lagi nggak impian? Saya mau nih kolaborasi sama dia. Oh, kalau saya sih sebetulnya nggak pernah membayangkan harus khusus gitu ya. Iya. Mungkin kalau saya sekarang lagi pengennya dengan gitaris-gitaris yang lain kali ya, mungkin dengan gitaris seperti ya siapa lah, mungkin yang Indonesia siapa ya, Bujana, Tohpati, Balawan. Ya kalau Balawan sih saya sering ketemu juga sih, sering Oh ya, ngejam sudah pernah bareng. main? Itu ngejam juga bareng. mainnya luar biasa. Tapi lebih banyak di panggung yang live show gitu ya, bukan yang secara khusus bikin album khusus gitu, belum. Mungkin nanti suatu saat saya akan bikin yang khusus para gitaris dikumpulin ini, bikin album mana. Ada nggak lagu, kalau tadi kan banyak kan lagu-lagu yang lagu anak-anak Ya. atau lagu yang cukup lawas, lagu yang terbaru yang mungkin sudah diaransemen ulang nih oleh Mas Apa ya? Jubing nih. Saya sih soalnya kalau lagu-lagu yang anak-anak muda, yang paling saya tahu yang terakhir yang agak heboh itu sebenarnya kan Oh, Thousand Years. ya. Terus mana ya? Tolong dong vokalnya sedikit dong, Mar. Saya nggak hafal. Kalau
ini. Luar biasa sekali. Itulah ya gitar klasik ya, bisa chordnya dan juga Iya, leadnya betul. juga berbarengan ya Mas. Berbarengan. Dan Kalau idola Anda siapa kira-kira? kalau idola Untuk secara gitar. yang wah sampai saya sih sebenarnya mengidolakan semua gitaris ya, gitaris apapun alirannya karena saya dengerin mereka dan saya kagum semua dengan mereka. Tapi kalau gitar klasik yang awal pertama kali itu namanya John Williams. John Williams itu dia seorang gitaris yang tinggal di Inggris meskipun dia lahir di Australia. Itu dia memang yang pertama kali saya dengerin kasetnya soalnya kan. Iya. Jadi zaman itu masih kaset. Zaman saya dulu. Zaman saya juga masih Agak kaset. sedikit dong, mungkin agak sedikit keluar, tapi saya ini tertarik nih jadinya pengen belajar gitar. Wis, Untuk tim tech kita mencari atau memilih gitar yang baik seperti apa? Oh iya, oke. Yang paling awal sebetulnya satu adalah kita masih ngecek satu-satu nih nggak ada yang fals gitu ya, Oh, nggak oke. ada yang sumbang suaranya. Oh oke. Sampai kalau perlu sampai yang kesini-sini gitu. Dan di semua senar dicek Itu semua. yang pertama, ya. Terus yang kedua, ini jarak senar dengan ininya nggak boleh terlalu tinggi jarak ininya. Kalau terlalu tinggi kita nekennya kan jadi lebih keras. Iya, Iya. iya, iya. Jadi kita nekennya harus cukup santai tapi bisa bunyi bisa bagus. Oke. Dan nggak boleh ada suara buzzing. Buzzing tuh yang kayak misalnya gini. Oh, nggak bersih gitu. Nggak bersih. Ada yang karena dia ngatur ininya fretnya dia ketinggian Oke. atau terlalu rendah itu bisa menyebabkan suara seperti itu. Oke. Nah itu mesti Gitu cek ya. semua. Maka itu saya anjurkan kalau yang mau beli gitar yang baru dan serius, mesti ajak orang yang sudah tahu Oh gitar. gitu. Oh gitu. Untuk karena dia harus coba. Iya, Oke. iya. Karena kadang-kadang kalau produk yang dibikin di pabrik, gitar yang bikin di pabrik, kadang-kadang mereka ada yang bagus, kadang-kadang juga suka ada yang meleset sedikit gitu ya. Oke. Lain kalau yang bikin yang handmade ya, gitar yang handmade itu yang memang orang yang bikin langsung dia ukurnya dia bisa lebih. Itu yang lebih bagus, akurat. yang handmade. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Jubing. Harapan untuk industri musik Indonesia 2014? Wih, berat banget pertanyaannya. Gak bisa terakhir ya, sorry. Oke, kalau saya sih nggak muluk-muluk, saya berharap cuma ini aja, semua media massa ya, itu sekarang harus harapan saya ini memberikan perhatian lebih untuk musik instrumental. Karena saya selama ini terkendala kalau entah itu ke TV atau ke radio atau bahkan media cetak sekalipun lebih mengekspos musik yang ada penyanyinya. Mengapa harus musik instrumental tuh juga ya gitu diberi? Karena seninya lain ya. Kalau kita dengerin musik yang ada liriknya, yang kita perhatikan adalah liriknya. Jadi kadang-kadang orang nggak tidak memperhatikan musiknya, tapi lebih orang suka karena lagunya, karena liriknya itu lagu itu yang bikin dia terkesan atau melodinya biasanya. Tapi kalau musik seninya lebih ke bagaimana kita membuat satu komposisi, membuat satu aransemen yang hanya dari kumpulan bunyi-bunyian saja. Iya. Tapi dia waktu orang dengerin, dia bisa merasakan, oh ini dia mau cerita tentang ini, Iya. oh dia mau cerita tentang ini. Jadi fantasi orang tuh akan lebih, imajinasinya akan bisa lebih bebas. Iya. Kalau dengan lirik tuh imajinasi kita udah dikunci. Oh ini Iya. lagu tentang si aku cinta ditinggal pergi atau gimana, Iya, patah iya. hati itu udah dikunci imajinasi kita. Jadi kalau kita main instrumen, orang bisa beda-beda tafsirnya. Betul sekali. Baik. Terima kasih banyak Mas Terima Jubing. kasih juga Ini sudah aku dengar diajak. mau mainkan Oh satu iya, lagu lagi. satu lagu Aceh dari Aceh Bungung Jempa. Oke, silakan. Oke. Mainnya sambil berdiri aja ya? Iya, Oh, boleh. 12 ya? Lebih Boleh. fun. Boleh ya? Aku Ya, menikmati Jubing dari sini Kristianto. aja ya.